Happy Sunday adik-adik. Halo, ketemu lagi. Ada Kak Deora, ada Kak Dina, ada Kak Nata. Halo adik-adik. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Sekolah minggu BKP Jumat lagi. Adik-adik senang gak sih? Ini hari Minggu. Senang dong. Ada senang dong ya? Ada cita-cita? Suka-cita dong. Ada dong Kak. Hari ini aku semangat ya adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk memuji Tuhan, kita saat teduh dulu ya. Adik-adik, untuk supaya kita lebih semangat lagi memuji Tuhannya, kita semuanya bangkit berdiri ya.
Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami ya Bapa, Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, hanya tertuju padamu ya Bapa. Ajar kami untuk memahami setiap isi dari firman-Mu ya Bapa. Berkati juga kami guru sekolah minggu dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jadi minggu kita pada hari ini kita akan membahas tentang buah-buah roh. Ada yang tahu nggak adik-adik apa itu buah-buah roh? Nah, buah-buah roh itu adik-adik itu terdiri dari 9 yang isinya yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera, yang keempat adalah kesabaran, yang kelima adalah kemurahan, yang keenam adalah kebaikan, yang ketujuh adalah kesetiaan, dan yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi kakak akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu apa adik-adik? Yang tadi? Yang pertama ialah kasih. Jadi seperti gambar ini, apa sih itu kasih? Adik-adik tahu nggak kasih itu apa? Kasih itu mencerminkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mencintai kita, anak-anaknya. Jadi kasih yang Tuhan beri itu adalah kasih yang tanpa pamrih. Jadi tidak mengasihi karena mau dikasihi juga. Sama nih kayak misalnya adik-adik, aku mau kasih tapi aku harus dikasih juga gitu. Jadi kasih Tuhan itu tidak mengharapkan imbalan. Jadi yang kedua, apa adik-adik yang kedua? Ialah sukacita. Sukacita itu mencerminkan kita harus tetap tersenyum. Ini adik-adik, sukacita gambarnya. Harus tetap tersenyum. Misalnya adik-adik lagi banyak tugas, lagi banyak PR di sekolah. PR-nya numpuk banget. Kok banyak banget sih PR-nya dikasih gurunya? Ini kan lagi di rumah aja, maunya main aja, nggak mau belajar, nggak mau ngerjain tugas, nanti aja aduh males, aduh kesel. Jadi adik-adik mukanya murung, nggak boleh murung, harus tetap bersukacita. Jadi kerjain PR-nya dicicil, hari ini ngerjain ini, hari kedua ngerjain bahasa misalnya, atau di hari ketiga bahasa Inggris. Jadi biar tidak menumpuk tugasnya. Oke adik-adik? Oke, selanjutnya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa sih adik-adik? Apa ya damai itu? Jadi kalau adik-adik damai itu menunjukkan bahwa adik-adik tidak suka yang keributan, tidak suka lihat orang bertengkar. Jadi adik-adik kalau lihat orang bertengkar harus jangan bertengkar, harus direlai, harus diajari temannya, dikasih tahu bahwa harus ada damai sejahtera di hati kita, di hati adik-adik semuanya. Seperti gambar berikut. Ini adik-adik, ini contoh damai sejahtera. Jadi dia mau mengajak temannya bermain yang tidak mempunyai mainan, mau berbagi permainan bersama dengan teman-temannya. Oke, jadi selanjutnya adik-adik, yang keempat apa? Ayo, yang keempat adik-adik, masih ingat nggak? Nih, gambar apa ya ini adik-adik? Ini menunjukkan buah roh yang berarti kesabaran. Contohnya ini nih adik-adik. Ini ceritanya adik-adik lagi di sekolah, mau ngembaliin buku ke perpustakaan. Jadi
seperti gambar ini, adik-adik harus mengantri, harus mau bersabar, tidak boleh mendahului teman-temannya. Sekarang nih, adik-adik baru datang, teman-temannya udah berbaris di depan, mau adik-adik salib. Jadi nggak boleh ya adik-adik, harus mau menunggu, harus bersabar. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan kesabaran, inti dari buah-buah roh yang diajarkan Tuhan. Jadi kita harus menerapkannya juga di kehidupan adik-adik. Oke, selanjutnya yang kelima adalah ini dia, kemurahan. Ya, kemurahan itu adik-adik, dia itu mau berbagi. Kalau misalnya kakak atau adik-adik punya makanan adik-adik cuma satu nih, aduh aku cuma punya satu, terus adik-adik lihat nih teman adik-adik di sebelah nggak punya makanan, kasihan dia pas istirahat lah lapar. Apa yang adik-adik lakukan? Jadi adik-adik harus mau berbagi seperti gambar ini. Jadi ini menunjukkan kemurahan hati adik-adik. Jangan seperti ini ya adik-adik. Misalnya adik-adik punya satu roti, aduh aku juga lapar, aduh gak ikhlas aku nggak mau bagi. Atau adik-adik mau bagi, tapi temannya hanya dapat sedikit. Jadi satu roti ini adik-adik cuma kasih yang segininya aja buat temannya, karena adik-adik nggak ikhlas berbaginya. Nggak boleh ya adik-adik, kita harus mau berbagi, juga berbaginya yang sama rata, yang sama seperti adik-adik memperlakukan diri adik-adik sendiri, begitu juga adik-adik harus memperlakukan temannya atau orang-orang di lingkungan adik-adik. Oke adik-adik, buah-buah roh selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Herina ya. Adik-adik harus tetap mendengarkan. Nah adik-adik, tadi kan sudah dijelasin sama Kak Deborah tentang buah-buah roh yang 5 buah roh. Tadi ada apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Nah untuk yang selanjutnya Kalina akan menjelaskan yang keempatnya lagi ya. Nah untuk yang keenam, buah rohnya adalah kebaikan. Kebaikan itu apa sih adik-adik? Nah kebaikan itu adalah hati yang tulus untuk melakukan hal-hal yang baik kepada teman, kepada orang tua juga. Nah, ini Kalina ada gambar untuk menunjukkan contoh dari kebaikan. Nah, ini kan di gambar ini terlihat ada 2 orang laki-laki yang sedang berantem. Mereka berantem. Nah, lalu temannya yang satunya lagi itu datang menghampiri mereka untuk melerai supaya mereka tidak berantem lagi, supaya mereka berdamai. Nah, itu salah satu contoh dari kebaikan. Nah, untuk buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan itu adalah tindakan kita setia kepada Tuhan. Nah, contohnya seperti di gambar ini nih, ada seorang anak, kira-kira dia mau kemana ya anak ini? Nah, jadi anak ini karena dia setia kepada Tuhan, jadi setiap hari Minggu dia mau datang untuk ke sekolah Minggu. Jadi dia ini lagi siap-siap nih, dia lagi nungguin orang tuanya yang sedang ngambil kendaraan supaya nganterin dia ke gereja untuk bersekolah Minggu. Nah, untuk yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Lemah lembut itu seperti apa ya? Nah, jadi kelemah lembutan itu bisa seperti bersikap ramah, terus dari perilaku ataupun dari perkataan itu ngomongnya tidak ada yang ngomong kotor atau ngomong kasar. Nah, seperti ini nih, dia sama temennya mereka sedang mau berangkat ke sekolah Minggu juga.
Mereka bergandengan tangan, tidak berantem, mereka rukun satu sama lain. Nah, untuk yang kesembilan ada buah roh yang namanya penguasaan diri. Nah, untuk penguasaan diri itu seperti pengendalian diri, pengendalian diri yang dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, seperti ini nih contohnya. Ada seorang anak, nah anak ini sedang batuk. Nah, dia sedang batuk, tapi dia mengendalikan diri untuk tidak makan es krim atau makan yang pedas-pedas. Itu dia mengendalikan diri karena dia harus menjaga kesehatannya supaya dia sembuh dari sakit batuknya. Nah, adik-adik, tadi itu udah ada 9 buah-buah roh. Ayo kita sebutin sama-sama yuk. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Nah, adik-adik, kakak punya lagu supaya kita bisa hafal untuk buah-buah roh ini. Kira-kira adik-adik sekolah minggu udah pernah denger atau udah tahu sebelumnya enggak lagu tentang buah-buah roh? Mungkin adik-adik ada yang udah tahu dan ada yang belum. Nah, tapi sekarang Kak Lina mau ngajarin dulu ya. Jadi dengerin Kak Lina dulu nyanyi, nanti habis itu baru adik-adik ngikutin, kita bareng-bareng lagi nyanyinya. Jadi lagunya seperti ini. Kasih sukacita. Oh iya, Kak Lina lupa, ada gerakannya nih. Jadi seperti ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik udah bisa? Nah, kita ulang sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, semoga adik-adik meskipun kita nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa main sama teman, tapi adik-adik tetap harus bisa melakukan buah-buah roh ini di rumah aja ya, bersama dengan orang tua juga. Nah, misalkan nih adik-adik kalau orang tuanya sedang membutuhkan bantuan, misalkan untuk beres-beres rumah, adik-adik harus mau menolong orang tua, tidak boleh bermalas-malesan. Nah, adik-adik, semoga untuk buah-buah roh ini, terutama lagunya ya, semoga adik-adik bisa hafal ya untuk lagu-lagunya. Jadi nanti kalau kita sudah bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja, adik-adik bisa menyanyikannya sama-sama ya, bareng-bareng sama kita kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami tentang buah-buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami dapat menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan juga kemurahan rezeki. Dan untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan keceriaan, sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk ibadah kami Bapa, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah selesai mendengarkan firman
Sukacita.